ولكم بالحسن بالخير والعافية وصلى الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما وصلنا وما ضربنا وما دعونا وما سلمنا وما علمنا وما أثرنا من أمور الدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلني ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Atas Hafizahullah wa ra'ah, dan semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dari pelajaran akhlak pribadi juz 2. Terus kita berapa kali pertemuan lagi? Ya, sebelum penutupan pengennya mau ada pembahasan puasa, mengingatkan kembali buat kita. Sebelum kita penutupan mau bahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dari pelajaran akhlak pribadi, masih bab secuil daripada akhlak Nabi besar Muhammad. Kenapa dibahas akhlak Nabi besar Muhammad? Karena sesungguhnya Nabi itu dia memang harus dicontoh, harus kita ikuti perilakunya, kata bicaranya, gerak-geriknya. Bagaimana Nabi contohkan, itu pula yang harus kita ikuti. Kita juga nggak bisa hanya sebatas ngomong, harus kita, misalkan kita ingin orang-orang di sekitar kita berubah karena kita. Misalkan kita ingin orang-orang di sekitar kita berubah karena kita, nggak bisa kita hanya sebatas nyuruh, perintahin atau ngomong doang. Tetap kita harus dicontohkan. Mereka kan lisanul hal afdal min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih ketimbang daripada perkataan. Perbuatan itu lebih fasih ketimbang daripada perkataan. Jadi harus kita contohkan dulu. Kalau kita nggak contohkan, ya habis kita. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Waktu sholat, kita nyuruh adik kita sholat tuh. Lu belum sholat bang? Nah, kalau gitu kita gimana? Kalau main Mobile Legends udah sampai udah bukan triple kill lagi, langsung sampai. Nggak bisa kita cuma nyuruh tapi tanpa mencontoh. Harus kita contohkan dulu. Kalau kita udah contohkan, kita udah perlihatkan, baru orang itu akan lebih ngena. Kalau kita udah contohkan, orang lebih ngena. Oh iya, perubahannya juga lebih signifikan, lebih cepat. Kalau ngomong doang nggak bisa. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau ini bukan hanya ucapan, tapi juga memperlihatkan atau mencontohkan. Ya, harus kita ikuti. Bagaimana firman Allah, "Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Nabi SAW. Kalau kau cinta kepada Allah, ikuti aku, yakni ikuti Nabi Muhammad.
yuhibbukumullah. Kalau kau ikuti aku, pasti Allah akan mencintaimu. Pasti Allah akan suka terhadap. Yaghfir lakum dzunubakum, dan juga pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dengan syarat mengikuti Nabi Muhammad. Ini memang akhlak ini penting. Nggak bisa kita sebatas berilmu tanpa berakhlak. Sebab iblis lebih berilmu, lebih alim daripada malaikat. Iblis nih lebih alim, lebih berilmu ketimbang daripada malaikat. Kenapa dia ditolak? Kenapa dia dilaknat sama Allah? Karena merasa sombong, merasa lebih baik, merasa paling hebat timbang Nabi Allah Adam pada saat Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa khuliqtani minnar wa khuliqta Adam min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Justru yang lebih hebat lebih kepada aku, kata iblis. Kenapa dia dilaknat? Karena sombong. Jadi kalau sebatas kita berilmu tapi tidak berakhlak, salah juga. Harus kita, wajib kita berakhlak. Bahkan katakan juga Imam Syafi'i diomelin, ditegur sama gurunya, diberi warning terhadap gurunya, dari gurunya. Apa? Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakiban. Wahai Imam Syafi'i, jadikan ilmu itu seperti garam, dan adabmu dan akhlakmu jadikan seperti tepung. Ibarat kata kita mau goreng adonan, banyakkan tepung atau banyak garam? Banyak tepung, banyak garam jadi asin tanpa mau ditahan kan? Saking pentingnya adab itu. Jadi adab itu, akhlak itu, perilaku yang baik itu lebih kena terhadap seseorang ketimbang daripada ucapan. Oke, kalau kita ketemu terhadap siapapun yang alhamdulillah kita tahu sedikit, terus kita menghadapi orang yang belum tahu, nggak bisa kita sombong, nggak boleh. Ya, kita melihat orang tua kita kudet, terus kita anggap remeh, nggak boleh. Pokoknya tetap kita harus berperilaku baik, tetap kita harus beradab terhadap siapapun. Tugas kita berbuat baik terhadap siapapun. Tugas kita menghormati orang lain. Kalau ada orang lain pengen dicium tangannya, kita cium. Kan biasanya ada tidak? Yang kita lagi salaman didorong. Dicium, nggak apa-apa. Pokoknya nilai intinya tuh, poinnya yang menghormati yang mendapatkan lebih. Yang menghormati yang mendapatkan lebih, yang mendapatkan kebahagiaan lebih, keberkahan lebih. Itu. Tapi kita harus menghormatinya karena lillah, karena iya. Nggak boleh kita basa-basi. Sayang di depan orang, kalau nggak ada orang-orang malu gua. Nggak boleh gitu. Ya, bagaimanapun orangnya, apalagi nyakitin hati kita, kita harus lebih teguh. Harus tetap menghormati, tetap berbuat baik kepada dia. Wa kana yadhkuru ahda suhbatil qadimah. Ya, adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa mengingat masa persahabatannya yang dulu. Masa-masa persahabatannya, masa-masa berkawannya dengan kawan-kawan yang dahulu. Wa yaqulu inna husnal ahdi minal iman. Dan Nabi Muhammad SAW beliau berkata, sesungguhnya memelihara persahabatan itu sebagian daripada iman. Memelihara persahabatan itu, memelihara antar baik itu sebagian daripada iman. Ba'da wafati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, setelah daripada meninggalnya Sayyidatina Khadijah, idza dzabaha syatan wasama lahmaha ala sadiqatiha. Kalau Nabi besar Muhammad SAW beliau lagi kebetulan motong kambing gitu, motong daging, maka beliau membagikan tuh daging-dagingnya itu, hasil potongannya itu terhadap teman-teman Sayyidatina Khadijah.
walaupun Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, tetap beliau menjaga hubungan yang baik terhadap teman-teman yang lama atau yang dahulu. Wa idza utiya bihadiyatin qala idhabu biha ila baiti fulan. Kalau Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah, maka hadiahnya itu terkadang diberikan lagi terhadap temannya Sayyidatuna Khadijah, atau terkadang dibagi dua, diberikan terhadap temannya Sayyidatuna Khadijah. Maksudnya apa? Maksudnya itu menjaga hubungan baik. Dan biasanya kan orang tua kita nih punya hubungan baik sama bulan. Pada saat orang tua kita nggak ada, tetap kita harus menjaga hubungan baik antara kita dengan sahabat atau teman-teman orang tua kita. Harus seperti itu. Harus menjaga hubungan. Kenapa? Balik lagi sebagaimana perkataan Nabi, sesungguhnya menjaga hubungan itu, hubungan persahabatan, hubungan perkawanan, hubungan antara kita dengan kita itu sebagian daripada iman. Harus kita jaga. Solidaritasnya kita harus jaga. Fa'innaha kanat shadiqatan li Khadijah, karena sesungguhnya dia adalah temannya Sayyidatuna Khadijah. Jadi dibagi-bagi itu dagingnya atau hadiahnya. Kenapa hadiah itu dikatakan bil hadaya tuzdadu mahabbah. Dengan saling memberikan hadiah itu akan menambah kecintaan. Nah, ini derajat hadiah lebih tinggi dari derajat sedekah. Derajat hadiah lebih tinggi dari sedekah. Sedekah hadiah, sedekah terkawal bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Banyak keutamaan sedekah banyak. Tapi hadiah ini lebih tinggi derajatnya daripada sedekah. Jadi kalau jangan suka pelit, sama adik jangan pelit, sama kakak jangan pelit, sama ibu jangan pelit. Gampang kita udah kerja terus lupa. Saat berbagi, nggak ada orang yang mengeluarkan berbagi, tapi uangnya habis ya. Tapi makin barokah, dia mendapatkan lebih. Kemudian wa idza faqada ar-rajul min ashabihi thalathata ayyam sa'ala anhu. Nabi Muhammad SAW saking menjaga hubungan ini, kalau beliau nggak melihat salah satu sahabat 3 hari dengan dia, maka ditanya itu 3 hari nggak kelihatan nih orang, tanya mana tuh bulan, kemana dia, jangan nongol-nongol. Bahkan Iwan ta'alahu. Kalau misalkan nggak ketemu, dicari, ditanyain satu persatu. Ingkana syahidan zarahu, kalau misalkan dalam keadaan temennya jauh, sahabatnya jauh, samperin. Saking apa? Saking menjaga hubungan. Baik lagi, menjaga hubungan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kita harus senantiasa menjaga hubungan. Memang berat. Berarti kenapa? Berarti selalu kita yang ngalah di situ. Saking menjaga hubungan itu selalu kita yang ngalah. Tapi pahalanya besar. Dia mulai nyakitin, dia mulai nyinggung-nyinggung, dia udah bahkan udah juli sama kita. Tetap kita saking pengen jaga hubungan ini, tetap kita banyak ngalah. Jadi memang itu perjuangan. Gak ada surga yang gratis. Gak ada surga yang cuma sebatas sholat puasa. Enggak. Kita harus menjaga hubungan kita sama Allah, pun kita juga harus menjaga hubungan kita antar manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Harus seperti itu. Gak bisa aja kita sama Allah aja, gak bisa. Tapi juga harus dengan manusia, buat baik, perhatikan tetangga, perhatikan teman. Gimana hak kita, kewajiban kita terhadap teman, kewajiban kita terhadap tetangga bagaimana? Nah, itu harus kita perhatikan.
Wa kana maridun da'ahu, kalau misalkan sahabat ini dalam keadaan sakit, maka diziarahi atau dijenguk. Wa kana idza wa'ala bi syai'in yafi bihi, dan Nabi Muhammad SAW kalau beliau dalam keadaan janji pasti akan ditepati. Wa yanha syaddan nahyi an ikhlafil wa'd, dan Nabi Muhammad SAW amat sangat melarang orang yang ingkar janji, amat sangat melarang, keras urusannya. Kalau orang tersebut ingkar janji terhadap orang lain, dan ingkar janji ini termasuk daripada dosa. Ingkar janji termasuk daripada dosa. Tapi kalau nggak bisa menepati janji, upayakan jangan gampang janji. Termasuk daripada kata insya Allah. Ya, insya Allah itu termasuk daripada janji. Kalau nggak bisa, dia nggak bisa. Jangan memberikan harapan palsu. Berikan harapan palsu. Nah, ini terhadap orang-orang yang benar-benar butuh kita, terus kita janjiin kita nggak tepatin, nah itu zalim terhadap dia. Wa kana yuhibbu an yunazima a'maluhu wa yutqinaha. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau amat sangat rapi dalam mengerjakan pekerjaannya, dan juga benar-benar menyempurnakan pekerjaan tersebut. Wa yaqulu innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan terhadap sesuatu, terhadap siapapun. Allah memerintahkan kebaikan terhadap siapapun. Wa yuhibbu aidan an-nazafah fi jami'il asya, dan juga Nabi Muhammad SAW menyukai daripada kebersihan di segala sesuatu, fi ta'amihi wa libasihi wa maskanihi, makanannya dan bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih. Wa ya'muru bin nazafah, dan beliau memerintahkan untuk senantiasa bersih. Sama hadis ini an-nazafatu min al-iman, kebersihan daripada iman. Wa kana idza masya, dan Nabi Muhammad SAW kalau berjalan nih, nah ini ada berjalan masuk ini. Adab berjalan nih, wa idza masya la yantafitu yaminan wala shimalan. Kalau berjalan enggak nengok kanan, enggak nengok kiri. Nah, ini adab daripada berjalan. Mau motor ke, mau jalan kaki ke, enggak nengok kanan, enggak nengok kiri. Lalu nengoknya kemana? Nengoknya kemana? Ke depan. Semana arahnya jalannya dia, enggak nengok kanan. Apalagi kalau misalkan kita nengok kanan kiri, dan pintu rumah itu dalam keadaan terbuka, kita lihat, itu kita dosa. Kita melihat rumah lagi hasil dosa itu. Jangan seperti itu. Kita di rumah orang, main di rumah orang. Adab kita bertamu, kalau misalkan kita izin, saya izin ke kamar mandi, boleh nggak? Kamar mandi mana nih? Misalkan lurus, mentok belok kanan. Nah, kita jalan nih dari depan atau dari ruang tamu, ya kita jalan nih benar mentok belok kanan. Nah, dalam keadaan kita jalan ke kamar mandi itu, nggak boleh itu kita ngeliat kanan kiri rumah orang tuh. Kewajiban kita, hajat kita adalah ke kamar mandi, bukan sidang. Sidang kanan, gue apa nih? Dosa begitu gitu. Walaupun rumahnya misalkan rumah abang sendiri, kayak misalkan anak punya abang, udah nikah, ya kan? Punya keluarga sendiri, nggak boleh itu anak sembarangan. Kenapa? Karena abang anak punya istri, istrinya itu bukan mahram teman. Dan kita nih kalau biasakan kalau udah nikah, ya, ini istri jangan kasih sembarangan orang masuk. Salah satu orang yang nggak akan nyium bau surga nih, nyiumnya dong nih, nggak akan nyium bau surga adalah orang-orang yang nggak punya rasa cemburu terhadap istri.
Jadi misalkan salah satunya itu, ya kan, salah satunya adalah ketika ada orang datang ke rumah kita, ya kan, nah, orang itu bebas keluar masuk, sedangkan di dalam ada istri kita. Kalau misalkan kamar mandi itu, oh iya biasa kan begitu, mau sama keluarga kayak mau sama dia sendiri sih, mau sendiri kayak, karena kita udah berkeluarga, kita harus buat aturan. Mau kamar mandi di bang, misalkan gitu. Oh iya bentar, dilihat dulu. Tujuannya kamar mandi, dilihat dulu kamar mandinya. Kamar mandinya harus bersih daripada harus bersih daripada itu benda-benda perangkat petir gitu. Harus singkir-singkir. Ini adab nih, perilaku baik. Kemudian wa idza akala la yaqulu ila an yashba. Dan Nabi Muhammad SAW kalau makan nggak makan sampai kenyang. Ini bukan perbuatan kita ini ya. Kita belum bisa maksudnya kayak gitu. Ya, kita kalau belum begak terus. Amalan biqaulihi ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Beliau mengamalkan perintah Allah yang mana Allah katakan dalam Al-Qur'an, makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan boros atau jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah nggak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ini kita belum ini. Kita belum, kalau belum kenyang, belum begak, terus hapus terus. Tapi kenyang itu bikin orang males. Orang kalau kekenyangan males gerak, mager dah boleh. Orang kalau makannya banyak, pasti minumnya banyak. Kalau minumnya banyak, pasti tidurnya banyak. Boleh dites tuh. Wa idza takallama iktasara ala qadri hajah. Dan Nabi SAW kalau ngomong sebatas kebutuhan aja, enggak banyak ngomong gitu, sebatas kebutuhan. Nah, ini kita harus amal ini kita harus sebisa-bisa kita aja. Wa yaqulu man samata aja. Dan beliau bersabda, barang siapa yang banyak diam maka sama. Karena kalau orang banyak ngomong, ya, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kayak sembarangan orang ngomong tuh. Kayak gak enak tuh orang yang banyak ngomong, gak enak. Guru salah dikit nanti bertanggung jawab. Siapa lagi banyak ngomong? Kita ini jangan banyak ngomong. Dan jangan gengsi, bilang nggak tahu. Misalkan ada nanya nih, misalkan kita ngaji alhamdulillah nih, orang udah mandang kita anak pengajian, bukan anak pengajian nih, bukan nanya nih. Gimana hukumnya? Biasanya gitu. Dan jangan gengsi kalau bilang nggak tahu. Ya, ada babnya itu. Ada babnya lah, haya biqaul la adri. Nggak ada kata malu untuk mengucapkan saya nggak tahu. Imam Malik, orang imam besar, diajukan 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 8. 32 jawabnya apa? Ana la adri, saya nggak tahu. Kalau misalkan ada yang nanya, kita jawab, ya, maka orang itu akan terus bertanya, akan terus mencari kita sampai kita bilang nggak tahu. Jadi jangan banyak ngomong kalau misalkan mau selamat. Dan juga kalau mau ngomong mikir-mikir. Karena waktu itu pertama kali dapat paham omongan itu kita bisa ahli. Yang pertama kali yang paham itu waktu itu kan tahun 2005 agak hadir tuh. Entah 2008 atau 2000 berapa tuh anak baru paham omongan beliau. Yang pertama kali anak paham itu beliau bilang, kalau ada seseorang
melakukan sesuatu tanpa berpikir efek sampingnya terhadap dirinya, terhadap orang lain, maka katakan dia itu anak kecil. Walaupun umurnya tua tetap dia anak kecil. Mau gimana pun tetap. Mungkin kadang kalau misalkan kita lihat, misalkan kok dia tua tapi dia anak kecil seperti itu. Asal nggak mikir panjang. Apalagi kemarin, ini buat pelajaran. Pelajaran kita, alhamdulillah kita nggak ada. Minggu kemarin ada Depok bersolawat. Kemudian juga ada guru kita di Kotul Nada, Ustaz Abdul Berban. Nah, pada saat waktu yang bersamaan, Anda dapat kabar ada yang bikin snack omongan guru kita, Ustaz Abdul. Beliau mengatakan ilmu itu lebih afdol atau lebih baik ketimbang sholawat. Dan itu dibikin status dan di-share. Anda bilang bukan Habib Alwi yang nggak paham. Beliau dari dulu, Anda itu sama beliau itu dari dulu makmum. Beliau dari dulu menerangkan terhadap kita. Cuma yang dasaran kitanya kepinteran sampai menjelang bodoh, kan? Jadi seakan-akan itu perbuatan Nabi domba itu. Kenapa harus bikin snack berbarengan dengan acara? Dan ditulis lagi Kotrun Nada. Kotrun Nada itu barengan dengan Depok bersolawat. Siapa yang salah? Yang salah bikin snack. Bukan sekali. Ada yang bilang seperti itu, ada yang ngadu. Dan alhamdulillah anak sini nggak ada. Tanya siapa di sini nggak. Bahkan kalau misalkan ada, yo rencana main rumah mati. Saya kan udah lama ngomong bukan ngomel ini. Kenapa saking fanatiknya? Beliau menerangkan, beliau menjelaskan, ya. Untuk kita ini berpikir, kalau misalkan banyak yang demen bersolawat, berarti kayak kita untuk memperkenalkan ilmu ini terhadap orang-orang yang demen solawat doang. Emang benar omongan beliau nggak salah. Dari Al-Quran sampai kitab-kitab tipis, dari yang kitab yang tebal dan tipis, ilmu lebih afdal daripada sholawat. Cuma caranya salah, tempatnya salah, perbuatannya salah. Kenapa begitu? Karena fana. Ketika iblis nggak bisa mengecokkan kita untuk jadi temannya di neraka, untuk jadi meninggalkan Allah, menjauhkan Allah, maka iblis akan menjadikan kita lebih seakan-akan lebih baik dibanding orang lain. Ya, sebagaimana perkataan Nabi, man somata najah. Barang siapa yang diam selamat. No, jangan sampai, ini maksudnya buat kita ke depan. Beliau menerangkan, memang bagus. Cuma salah kita nih, salah berbuat, yang salah bertindak. Akhirnya seakan-akan mengadu domba. Ngadu domba ini perbuatan domba. Mau dia mau ngajinya 7-8 tahun tetap, kalau hatinya kotor. Beliau selalu bilang, ya, kotor kembali kotor. Itu omongan beliau dulu, kotor kembali kotor. Pakaian yang gamis kotor. Kenapa? Hatinya ada sesuatu. Ini harus buat kita, pelajaran kita nih, buat pelajaran kita. Kita harus menjaga bagaimana kita mensukseskan, ya, dakwahnya Nabi. Banyak orang yang nggak paham wudhu, banyak orang nggak paham mandi wajib. Oh, mandi wajib saya bisa, tapi pakai air bak. Nggak tahu itu air mustakmal. Ada orang yang cebok, sebatas cebok yang tiga air di bak, nggak tahu air itu mustakmal. Hal-hal sepele nggak tahu. Nah, ini 3 tugas kita yang alhamdulillah udah dapat tempat ngaji bertahun-tahun, buat ngasih tahu mereka. Nggak harus buka pengajian di sini, udah. Kita yang biasa nongkrong, ngobrol.
Kasih tahu. Kencing tuh begini, ceboknya tuh begini. Nggak bisa asal cebok. Kalau cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 3, ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani itu suci, wadi itu najis. Kalau keluarnya tanpa terasa. Ciri-ciri keluarnya itu bagaimana? Nih begini. Kita nggak tahu. Dalaman kita najis, kita nggak tahu. Sholat aja. Nah ilmunya. Nah ini tugas kita untuk menyampaikan itu semua. Bukan fanatik mengadu domba ini dengan ini. Salah. Beliau menerangkan, benar. Dari dulu beliau menerangkan, mencerahkan untuk siapa? Untuk pengikut beliau. Bagaimana untuk dakwah nih sampai ke tempat-tempat yang lain. Wakana dihafizu ala awqatihi, dan juga Nabi Muhammad SAW beliau menjaga waktu-waktunya. Wa yasrifuha kullaha bi ta'ati rabbih, dan Nabi Muhammad SAW beliau menghabiskan waktunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di hadis Nabi Muhammad SAW, karena yadhkurullaha ala kulli ahyanin, adalah Nabi Muhammad SAW beliau senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu 24 jam. Wa yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Dan beliau sampai-sampai mendirikan qiyamul lail, malam, ibadah di malam hari, ya, sampai kakinya pecah-pecah. Ini Nabi. Beliau mendirikan atau menjalankan qiyamul lail sampai kakinya pecah-pecah. Saking ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau tanpa seperti itu juga tetap menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa beliau seperti itu? Ingin mencontohkan kepada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ingin mau jadi kaya bisa. Ya, karena kalau beliau ingin menjadi punya warisan sampai akhir kiamat untuk umatnya bisa. Tapi Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi mengajarkan apa? Pakaiannya digade. Nabi mengajarkan apa? Pinjam uang. Untuk apa? Mencontohkan kepada umat. Kalau menggade itu seperti ini, hukumnya seperti ini. Kalau meminjam itu diperbolehkan. Orang yang punya utang nggak hina. Orang yang punya utang nggak hina. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit. Jadi berapa kali lagi kita berteman? 3. Insyaallah kita berteman 3 kali lagi. Kita akan bahas, mungkin 2 minggu ke depan kita akan bahas tentang daripada bab puasa, untuk mengingatkan sedikit, takut dikhawatirkan lupa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita baca, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok malam Isra Mi'raj di masjid habis maghrib. Diupayakan untuk hadir, untuk kita ramaikan kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.